Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan, kami banggakan para pemirsa, pendengar channel YouTube Muslimat Nahdlatul Ulama Cabang Tulungagung. Marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT bahwasanya kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini. Semoga ibadah puasa yang kita laksanakan pada saat ini benar-benar lancar, ada keberkahan, dan juga bisa menyelesaikan puasa Ramadan sampai dengan paripurna. Para pemirsa yang kami hormati, kami muliakan, perkenankanlah mengawali perjumpaan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan, kekhilafan dalam kami menyampaikan materi yang judulnya pada saat ini adalah keutamaan sahur dan berbuka saat puasa Ramadan. Ibu, bapak, dan para pendengar channel YouTube Muslimat NU yang saya cintai, saya banggakan, perkenankanlah bahwa kami sampaikan beberapa keutamaan sahur dan berbuka puasa ditinjau dari segi ajaran agama dan juga ditinjau dari segi kesehatan. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya sebagai berikut: An Anasi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasakharu fa inna fi sahuri barakatan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makan sahurlah kamu, sesungguhnya makan sahur itu berkah. Jadi bisa menguatkan tubuh kita sebagai bekal untuk melaksanakan puasa pada hari tersebut. Ibu, bapak, dan para pemirsa yang saya hormati, kita ketahui bahwa sahur dan berbuka puasa merupakan sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau kita melaksanakan sahur, selain mempunyai manfaat yang lain, kita sekaligus melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Adapun kalau kita tinjau dari segi agama, ada beberapa keutamaan, kemanfaatan apabila kita melaksanakan puasa dengan menjalankan atau dengan sahur. Tentunya yang pertama adalah memenuhi perintah Rasulullah SAW. Kita sahur mendapatkan pahala. Walaupun tidak sahur pun sebenarnya juga tidak apa-apa. Tetapi alangkah senangnya kita sahur, sekalian perut kita juga tidak kosong dan juga mendapatkan pahala. Ini merupakan dua hal yang kita dapatkan ketika kita melaksanakan sahur. Selain itu, pada saat sahur kita mempunyai waktu yang tepat untuk berdoa dan berzikir kepada Allah SWT. Jadi pada umumnya
sebelum kita melaksanakan sahur biasanya diawali dengan berdoa, berzikir, bahkan juga lebih dari itu melaksanakan sholat sunnah. Karena pada saat itu, pada saat sahur merupakan waktu yang sangat mustajab untuk berzikir dan berdoa, sehingga apa yang kita harapkan insya Allah dikabulkan oleh Allah SWT. Yang ketiga, sahur juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu hal anugerah yang tiada terkira, sehingga perlu kita manfaatkan waktu sahur itu sebaik-baiknya. Selanjutnya, sahur merupakan pembeda antara umat Islam dan umat-umat yang lain, yang dimana mungkin kalau bagi umat agama lain sahur tidak menjadi sebuah kesunatan, tetapi bagi Muslim itu merupakan sebuah kesunatan. Artinya akan lebih afdal apabila kita puasa dengan didahului sahur. Selain itu perlu diketahui juga bahwa ketika kita sahur, insya Allah kita akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, bapak, dan para pemirsa yang budiman, ketika kita melaksanakan sahur, tentunya ada beberapa kesunatan. Selain sahur itu sendiri merupakan sunnah Rasulullah SAW, ada juga kesunatan yang lain. Apa yang bisa kita makan ketika sahur, dan itu merupakan sunnah Rasul. Antara lain yaitu dengan makan buah korma. Makan buah korma juga merupakan makanan yang bisa kita gunakan untuk sahur dan juga merupakan sunnah dari Rasulullah SAW. Jadi ketika kita melaksanakan sahur ini akan banyak sekali manfaatnya. Dari segi agama ada keberkahan, ada kerahmatan. Insya Allah ketika kita sahur dengan diikuti dengan melaksanakan sunnah-sunnah puasa Ramadan yang lain dengan sholat tahajud, berdoa, berzikir, dan sebagainya. Selain itu perlu juga kami sampaikan, kalau tadi keutamaan sahur ditinjau dari segi agama, maka sahur kalau ditinjau dari segi kesehatan juga tentunya ada kemanfaatan yang ada di dalam sahur tersebut. Antara lain bahwa ketika kita sahur itu merupakan sumber energi. Sumber energi atau menyimpan tenaga untuk siang hari ketika kita tidak makan dan tidak minum. Kemudian selain sumber energi, dapat mencegah naiknya asam lambung. Nah, ini biasanya bagi orang-orang yang mempunyai riwayat asam lambung alias MAH, ini kalau puasa ini rodok ribet. Sahur bagi orang-orang yang punya sakit asam lambung maupun MAH, ini tentunya juga sangat bagus. Nah, dengan catatan bahwa ketika kita melaksanakan sahur, ini tidak boleh terlalu banyak. Kemudian tidak baik apabila kita makan makanan yang pedas, yang asam, dan yang kuat rasanya, sehingga itu bisa menciptakan rasa sakit di lambung.
Jadi bagi orang yang punya riwayat mah, alangkah baiknya kalau makan sahur itu tidak terlalu banyak makanan yang mengandung karbohidrat, tetapi diupayakan yang mengandung protein. Misalnya juga alangkah baiknya kalau kita ketika sahur ini makanan yang kita asup mengandung protein. Misal dengan buah kurma, dengan madu, dan seterusnya. Selain itu, ditinjau dari segi kesehatan, juga mencegah adanya sakit kepala, dehidrasi, dan juga menjaga kekebalan tubuh. Nah, ini tentunya yang akan bisa menjelaskan dengan rinci adalah para ahli kesehatan. Sekilas bahwa kalau kita misalnya lapar, ini kepala terasa pusing. Ketika kita makan, pusingnya hilang. Kemudian minum juga mencegah dehidrasi, kekurangan cairan di dalam tubuh. Nah, pada umumnya orang-orang yang sensitif, ketika kita kekurangan makanan, artinya keadaan lapar, kemudian keadaan haus, ini bisa menyebabkan pusing kepala, kemudian ada kalanya perut sakit, kemudian ada kalanya lemes apa ya, tidak berdaya. Nah, barangkali dengan sahur ini bisa untuk mencegah adanya itu pusing, adanya dehidrasi, dan juga bisa menjaga kekebalan tubuh kita. Insya Allah bagi orang-orang yang punya riwayat sakit lambung, ini dengan puasa justru malah sehat. Selain itu juga menjaga berat badan. Menjaga berat badan artinya bagi orang yang obesitas, orang yang kelebihan bobot misalnya, ini insya Allah dengan puasa dan menjalankan sahur dengan makanan yang teratur, ini insya Allah berat badan bisa terjaga. Nah, tentunya bagi orang-orang yang gendut-gendut seperti saya ini akan bisa berkurang, badan kita bisa berkurang dengan puasa, tetapi juga dengan sahur secukupnya. Berikutnya mencegah kadar gula darah. Nah, bagi kita sebagai manusia yang tentunya memiliki banyak kekurangan-kekurangan, baik itu secara fisik maupun psikis, ada solusi untuk mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut. Orang yang memiliki riwayat kadar gula tinggi itu juga bisa diatasi dengan puasa. Nah, tentunya juga dengan sahur. Ibu, bapak, dan para pemirsa yang budiman, selain itu beberapa kesunatan apabila kita melaksanakan sahur dan berbuka puasa. Untuk berbuka puasa, tentunya keutamaannya tidak jauh berbeda dengan sahur. Kalau sahur tadi kita menyimpan energi, kemudian besoknya kita berpuasa, menahan lapar dan dahaga. Kemudian kalau berbuka puasa, ini tujuannya tidak lain adalah yang pertama juga melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dalam berpuasa kita disunahkan untuk menyegerakan berbuka puasa, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Dzarrin qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tazalu ummati bi khairin ma akharru sahura wa ajalul fitra. Senantiasa umatku dalam kebaikan selama mereka mentakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka puasa.
Jadi kalau kita puasa, kemudian kita sudah waktunya berbuka puasa, kenting beduk maghrib itu sudah ditabuh, maka kita disunahkan untuk segera berbuka puasa. Walaupun hanya setetes air. Akan lebih baik apabila kita berbuka puasa dengan makanan atau makanan yang ringan, minuman yang manis. Nah, kemudian tidak langsung dengan mengkonsumsi makanan yang berat. Nah, ini akan berbahaya bagi orang-orang yang punya riwayat asam lambung. Kalau kita berbuka puasa langsung dengan makanan berat, maka justru akan menimbulkan sakit perut. Selain itu, ibu, bapak, dan para pemirsa, bahwa sunnah berbuka puasa, berdoa sebelum berbuka puasa. Nah, berdoa sebelum berbuka puasa ini tentunya menjadi kebiasaan kita. Kalau kita mau makan pun kita juga berbuka puasa. Kalau kita mau makan pun kita juga berdoa. Apalagi kalau kita berbuka puasa. Nah, ibu, bapak, pemirsa yang kami hormati, itu beberapa hal mengenai keutamaan sahur dan berbuka puasa pada saat kita menjalankan puasa Ramadan. Demikian, ada kekurangan yang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.